Di tengah mencuatnya isu dugaan pengoplosan BBM Pertamax dengan Pertalite jelas menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai spekulasi beredar, apakah benar terjadi praktik manipulasi bahan bakar yang dapat merugikan konsumen? Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi kembali hadir menyapa Anda di hari Sabtu ini. Kita akan hadirkan informasi pertama di mana aksi penyelamatan heroik oleh TNI terhadap satu keluarga yang tercebur ke sungai viral di media sosial. Kalau kita melihat video yang tampak, ini peristiwa naas dialami oleh satu keluarga yang sedang berkendara di Jalan Blang Bintang. Satu keluarga lantas terperosok ke dalam sungai sedalam 2 meter. Dan sejumlah prajurit TNI Lanut yang sedang melintas langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Keseluruhan korban ada 4 orang. Mereka terdiri dari ibu dan 3 anaknya, yang salah satunya masih berusia 2 tahun. Aksi sigap para prajurit TNI Lanut Sultan Iskandar Muda tersebut kini banyak mendapat penghargaan dari para petinggi TNI AU. Karena yang heroiknya ini ketika menyelamatkan anak berusia 2 tahun yang sempat terjebak di dalam sungai. Andi Kumala dan pemirsa. Luar biasa. Semoga mendapatkan pahala atas kebaikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga menjalankan ibadah puasanya diberikan kelancaran. Betul, amin. Sahur gak tadi pagi? Sahur dong, kan harus bangun jam 4, setengah 4 nih. Tapi saya penasaran, kenapa Andi Kumala hari ini pakai bajunya warna merah? Iya, ini bentuk protes apa gimana? Enggak, sebenarnya saya bingung mau pakai baju kuning atau merah. Karena kan sekarang banyak yang pilih warna kuning ya dibanding warna merah. Oh, ini saya tahu nih. Cuman karena lagi puasa saya mencoba untuk lebih meredam diri dari amarah. Saya lebih positif thinking, katanya sudah diuji kualitasnya. Saya pakai merah. Makanya saya juga pakai biru, karena katanya kualitasnya sudah tidak ada yang di blending. Oh gitu. Tidak ada lagi yang dioplos. Tapi bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat? Itulah udah terlanjur kecewa kali ya. Begitu. Itulah yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi, di mana dialog kita hari ini akan membahas bagaimana kemudian polemik BBM ini masih meruntuhkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita membahas itu, tentunya kita juga masih punya sejumlah informasi menarik. Salah satunya adalah ratusan penumpang kapal panik ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka naiki mengalami mati mesin. 104 penumpang kapal KM Armawati ini terombang-ambing di laut. Kapal yang mereka naiki mengalami mati mesin saat di perairan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kapal berangkat dari dermaga Talaga, Kabupaten Buton Tengah, hendak menuju kota Bau-Bau. Namun dalam perjalanannya kapal tersebut tiba-tiba mengalami mati mesin di tengah cuaca buruk. Sejumlah penumpang mengenakan jaket pelampung di atas kapal yang terombang-ambing selama 4 jam. Sebelum akhirnya berhasil dievakuasi, tim SAR gabungan dari perairan Mawasangka ke dermaga Jembatan Batu, kota Bau-Bau. Ternyata cuaca buruk juga masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia ya. Betul. Artinya roda transportasi jalur laut ini masih menjadi PR begitu ya, masih cukup berbahaya.
Kita ke Denpasar, pemirsa. Seorang pria 60 tahun di Denpasar ditemukan meninggal dunia di dalam sumur dengan kaki diikat pemberat. Kejadian ini berawal ketika keluarga korban melaporkan kehilangan setelah korban tidak kunjung kembali ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, korban ini ditemukan tewas di dalam sumur di area kos-kosan di Jalan Pendidikan 2, Sidakarya, Denpasar Selatan. Menurut informasi dari masyarakat setempat, korban ini sering datang ke lokasi untuk memeriksa kos-kosan tersebut, baik sendirian maupun bersama istri. Tim SAR gabungan yang terdiri dari 10 personel dan 2 unit kendaraan rescue car kemudian diterjunkan guna melakukan evakuasi. Terkait kasus penemuan ini masih dalam penyelidikan Polsek Denpasar Selatan untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden ini. Dari Bali kita lihat ke wilayah lainnya, pemirsa. Warga dihebohkan dengan penemuan jenazah laki-laki misterius. Jasad ditemukan di selokan Jalan Lintas Timur Palembang Betung, Kabupaten Banyuasin. Sosok jasad laki-laki diprediksi berusia sekitar 50 tahun. Dari laporan warga, tanpa menunggu lama, personel Pangkalan Panji bersama Inafis Polres Banyuasin mengamankan TKP dan langsung mengevakuasi mayat tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dengan adanya penemuan mayat di Banyuasin ini, polisi masih melakukan penyelidikan apa penyebab kematiannya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Musirawas, Sumatera Selatan diduga mengalami keracunan. Nah, kejadian bermula saat satu keluarga tidak terlihat beraktivitas hingga akhirnya warga sekitar mendobrak pintu rumah dengan cara paksa. Kaget bukan kepalang saat melihat warga di mana isi dalam rumah yang terdiri dari orang tua dan anak yang berjumlah 5 orang tersebut sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri. Saat itu juga keluarga yang keracunan ini langsung dibawa ke RSUD Sobirin, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Keracunan satu keluarga ini diduga akibat keracunan genset karena adanya pemadaman listrik saat malam hari. Berdasarkan olah TKP, ditemukan genset yang masih dalam kondisi menyala. Atas kejadian ini, Polres Musirawas dan unit reserse Polres Musirawas terus melakukan penyelidikan dan pendalaman. Kalau kita lihat juga ini satu keluarga ini anak-anaknya masih pada kecil ya, Andi Kumala. Iya. Ada yang berusia 6, 11, dan juga 3 tahun. Oke, kita lihat berita lainnya, pemirsa. Tebing di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami longsor pada Jumat pagi. Akibat peristiwa ini tentunya jalur lalu lintas selatan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang ini mengalami lumpuh total. Ini adalah detik-detik terjadinya tanah longsor yang berhasil direkam pengguna jalan. Tidak seperti biasanya, pemirsa, bencana tanah longsor kali ini terjadi secara tiba-tiba tanpa disertai hujan. Beruntung beberapa saat sebelum tebing mengalami longsor, semua kendaraan telah dihentikan dahulu oleh sejumlah relawan yang ada di lokasi. Peristiwa ini menyebabkan jalur lintas selatan penghujung Kabupaten Lumajang dan Malang menjadi lumpuh total. Dan untuk menghindari kemacetan panjang, para pengguna jalan ini dialihkan melalui jalur alternatif Curah Kobokan. Setelah dari wilayah-wilayah lain di daerah, kita kembali ke Jakarta. Polisi membongkar praktik curang oknum pedagang ayam di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku ini menambah berat ayam dengan melakukan penggelonggongan. Agak ribet ya kayaknya, penggelonggongan gitu loh. Karena memang praktik ini juga sudah lama dilakukan, biasanya di hewan potong ataupun hewan korban, sapi ya biasanya, digelonggongin begitu. Nah, praktik curang ayam gelonggongan ini terungkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penggelonggongan ayam sayur di lokasi pemotongan ayam yang berada di Pasar Kebayoran Lama. Dari lokasi tersebut kemudian polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ayam potong yang sudah disuntik air
kemudian ada jarum suntik, tabung gas, serta selang air dan kompresor. Kini oknum pedagang ayam pelaku penggelonggongan sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut. Sementara lokasi tempat pemotongan ayam yang menjadi TKP ini sudah diberi garis polisi. Beruntung ya polisi yang mendapatkan laporan dari masyarakat bergerak cepat, mengingat ini kan sudah masuk bulan Ramadan begitu ya. Konsumsi ayam meningkat Konsumsi ayam meningkat, betul. Harga-harga juga sedang naik begitu ya. Jadi bisa lebih cepat jangan diantisipasi. sampai masyarakat dirugikan dengan peristiwa. Kita ke berita lainnya lagi, pemirsa, masih di wilayah Jakarta, di mana hasil sidang isbat menempatkan awal Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari ini, Sabtu 1 Maret 2025. Yes, makanya kita puasa hari ini. Betul, keputusan ini tentunya merupakan hasil sidang isbat berdasarkan pemantauan hilal di 125 lokasi di Indonesia. Dalam keterangan persnya di Kementerian Agama Jakarta Jumat malam, atau tadi malam ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan 1 Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan hari ini, Sabtu 1 Maret 2025. Keputusan sidang isbat ini mengacu pada hasil pantauan Rukyatul Hilal Lip yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat ini sudah melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan juga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Selain itu juga ada BMKG, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional, ahli falak hingga perwakilan ormas Islam. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Semua pihak sudah terlibat dan ditetapkan 1 Maret. Hilal juga terlihatnya di Bali ya, di Kumala ya. Tapi yang saya dengar sih yang paling menentukan itu di Aceh Barat, Aceh Barat, ujung. Yang paling baik. Kita simak dulu bagaimana komentar dari Menteri Agama. Bukan hilal di provinsi paling barat di Aceh sudah disumpah juga oleh hakim. Dengan demikian 2 orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat, maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya 1446. Ya alhamdulillah, jadi puasanya barengan nih. Betul. Baik Muhammadiyah maupun yang dari NU, karena hari ini semuanya sudah berpuasa. Berarti hari ini saya akan mulai war takjil. Gitu ya, ikut war. Nggak boleh kan, kamu nggak puasa, kamu di belakang antrinya. Dengan tenaga yang banyak kemungkinan besar menangnya banyak gitu. Kita jadi saingan nih. Baik pemirsa, setelah jeda kami masih punya informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah berakhir Jumat kemarin. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para peserta di hari terakhir. Dalam video, para ajudan terlihat sibuk berkemas menyiapkan barang bawaan para pejabat untuk dipindahkan ke kendaraan masing-masing. Kepulangan kepala daerah ini dilakukan secara terorganisir karena mereka akan diberangkatkan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, para kepala daerah berangkat dari Gedung Golf Borobudur. Sementara wakil kepala daerah akan bergerak dari lokasi yang sama menuju lapangan Tidar untuk persiapan ke kendaraan masing-masing sebelum akhirnya bertolak ke daerah asal mereka. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini menunjukkan bagaimana keakraban mereka di acara retret kepala daerah di Magelang pada Jawa Tengah. Ya, para tokoh bangsa itu bernyanyi bersama saat gala dinner. Betul. Wah, suaranya bagus apa enggak? Ini penasaran, kita lihat beritanya.
Momen hangat dan keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo tersaji dalam jamuan gala dinner di malam terakhir retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ketiga tokoh ini menyanyikan lagu berjudul Kamu Gak Sendirian dari grup band Tim X. Prabowo dan SBY tampak bernyanyi, sementara Jokowi nampak menikmati di samping SBY. Lagu lain yang dinyanyikan adalah Koyo Jogja Istimewa. Di lagu ini, Jokowi ikut bernyanyi. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta tamu undangan, pejabat negara, dan pimpinan lembaga tinggi turut menikmati lantunan lagu yang dinyanyikan tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Kalau nyanyi ini saya pilih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa? Karena beliau udah nyiptain lagu, ya kan? Udah nyanyi. Iya, jadi suaranya juga oke. Emang Pak Jokowi nggak oke? Oke. Pak Prabowo juga oke. Semuanya oke. Jangan suka provokator ya. Oke, pemirsa, kita ke berita lainnya. Tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sebuah kantor di kawasan Tanjung Gerem, Merak, Banten pada Jumat pagi. Ya, ini terkait update dengan kasus korupsi minyak mentah ya. Betul. Penggeledahan tersebut guna mendalami kasus dugaan tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS 2018-2023. Penggeledahan di kawasan Tanjung Gerem ini dilakukan sejak pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Barat guna mencari barang bukti lainnya. Namun, penyidik menduga di kantor tersebut terdapat dokumen terkait kasus yang sedang didalami. Saat ini sekarang dan sedang berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 ya di Merak ya, di sebuah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Gerem, Kecamatan Grogol, Cilegon, Banten ya. Karena ini masih sedang berlangsung, nah kita akan tentu update apa yang menjadi hasil dari penggeledahan yang dilakukan di tempat ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kadin Indonesia menggelar Financial Lecture dengan tema arah dan kebijakan industri keuangan dalam mendukung program Asta Cita Prabowo Gibran. Nah, tentunya dengan adanya Financial Lecture ini, maka anggota Kadin dapat bersinergi hingga berkoordinasi dengan pemerintah lebih optimal. Pada hari ini dan tentunya kebermanfaat agenda ini bukan hanya bagi kita yang ada di sini tetapi juga bagi Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, Kadin Indonesia menggelar Financial Lecture. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, dengan adanya sinergi dunia usaha dengan industri keuangan yang semakin erat, bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu fokus kami sebagai mitra pemerintah, memastikan bahwa pemerintah sukses, masyarakat juga sejahtera dengan visi Pak Presiden yang 8%. Dan itu tentu tidak lepas dari program-program yang sering didengungkan. Dan Kadin ingin mensupport sampai kepada provinsi dan kabupaten kota. Contohnya program MBG yang besar, tapi kita juga ingin mencoba mensukseskan. Karena kita tahu tantangan pasti ada, tapi niatnya untuk membuat industrialisasi pangan di mana-mana ini sangat baik. Begitu juga kami lihat dengan upaya yang didengungkan rumah murah 2 juta plus 1 juta, itu juga setelah skemanya terlihat tentu Kadin ingin berpartisipasi. Dan kami menyampaikan Pak Ketua bahwa sebelum 17 Agustus di beberapa program pemerintah ini setiap WKUK atau WKU ada prototipenya Pak. Satu saja, kalau bisa lebih bagus, tapi dari situ kita bisa berdialog lebih enak. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan ekonomi global yang sangat dinamis membuat Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengenal betul
semua potensi, langkah optimalisasi, langkah sinergi, dan ruang-ruang percepatan pertumbuhan serta masuk ke dalam sektor, bidang, industri, bahkan proyek yang akan menjadi motor dari pertumbuhan 5 tahun ke depan. Kadin berharap dengan bersinergi dengan industri keuangan, diharapkan pertumbuhan ekonomi 8% bisa terwujud. Sebagai bentuk sinergi Kadin Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong supaya pertumbuhan ekonomi 8% bisa kita capai. Karena di semua sektor pembangunan nasional kita, pembangunan daerah, itu memerlukan dukungan pembiayaan. Karena itu kita ingin memastikan Otoritas Jasa Keuangan memiliki akselerasi kebijakan terhadap. Financial Lecture telah menjadi agenda tahunan Kadin. Nantinya forum ini akan digelar kembali pada bulan Juni. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Baik Bapak Ibu. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan tentunya kami akan kembali dan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini usai di Pondok Bambu kemarin ya. Ini terjadi kebakaran hebat. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, ini ada curah hujan tinggi di wilayah Provinsi Riau mengakibatkan ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terendam banjir. Akses jalan Riau Sumatera Utara pun lumpuh. Ya pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Rabu hingga Kamis malam ini mengakibatkan banjir besar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Labu dan anak-anak sungai yang tak mampu menampung air hujan yang turun. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, banjir ini merendam sekitar 2.900 rumah dan fasilitas umum di 7 kecamatan. Nampak dari video Andi Kumala dan juga pemirsa ini banjir cukup besar ya. Iya, ternyata curah hujan cukup tinggi ini tidak bisa ditampung ya oleh karena meluap jadinya. Kalau udah banjir gini yang pusing orang tua, yang seneng anak-anak biasanya. Main banjir dia. Kita ke berita lainnya pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, 2 kios di Pasar Jumat di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ini ludes dilalap oleh si jago merah. Kebakaran ini membuat panik warga yang hendak melakukan ibadah sholat tarawih. Kebakaran terjadi saat warga yang hendak melaksanakan sholat tarawih ini kemudian kobaran api terjadi di lapak kios pedagang nasi ya. Ya, bahkan api merambat ke salah satu toko penjual sepatu hingga mengakibatkan 2 toko habis dilahap si jago merah. Beruntungnya api ini kemudian berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dan para pedagang lainnya. Jadi tidak sampai merambat ke kios pedagang yang ada di sekitar pasar tersebut. Betul. Kalau kita lihat dalam video ini cukup besar api yang kemudian membakar kios ya. Pasar Jumat, pas pangkalan ojek. Masih kebakaran, ini kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa. Api dengan cepat ini meludeskan belasan rumah pada Jumat sore dan menurut informasi, awalnya api muncul dari salah satu rumah warga. Melihat api semakin besar, warga langsung mengambil air dengan ember untuk memadamkan api. Tapi api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi. Warga juga ikut membantu memadamkan api, termasuk menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Ini agak sulitnya kalau itu terjadi di permukiman padat penduduk ya, karena cepat merambat.
Belum lagi ditambah dengan material-material rumah yang mudah terbakar ya. Tuh. Sehingga biasanya kan rumah-rumah semi permanen ya. Betul. Baik, kita akan pantau bagaimana kondisi terkini ya pasca kebakaran di Pondok Bambu. Sudah ada rekan kita yang akan mengabarkan kondisi terkini di sana. Ya, Sekarwanda, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini para warga yang menjadi korban kebakaran di sana sekarang? Ya, selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Seperti inilah kondisi terkini pada pagi hari ini di hari pertama bulan suci Ramadan. Sejumlah warga terutama di Pondok Bambu ini harus merasakan duka karena rumahnya terbakar. Adapun kebakaran ini terjadi pada sore hari kemarin pemirsa, dan sampai saat ini masih belum diketahui apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Jika Anda dapat melihat di layar kaca Anda, masih banyak sekali warga yang masih berkumpul di sini sedang mencari sisa-sisa barang-barang yang sekiranya ini dapat diambil dan digunakan. Dan juga warga masih terus berkumpul untuk melihat dan juga memantau rumah mereka. Begitu juga dilihat di sini juga banyak sekali kayu-kayu maupun tumpukan bebatuan yang ini merupakan reruntuhan dari kebakaran yang terjadi pada pukul 17.50 sore hari kemarin. Bisa dilihat bahwa banyak sekali barang-barang ataupun bagian-bagian rumah yang gosong terbakar. Sampai saat ini juga masih tercium adanya aroma pasca kebakaran. Nah, pemirsa, meski belum diketahui hingga saat ini apa sebenarnya penyebab dari kebakaran, namun adanya kabel listrik yang menjuntai dari satu rumah ke rumah lainnya yang jaraknya ini cukup pendek sekali, bahkan bisa dijangkau oleh warga di sini ataupun saya sendiri ini juga bisa menjangkau. Ini di atas saya ini ada kabel listrik pemirsa. Ini cukup berbahaya sekali sehingga ini mungkin saja bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran, karena jika ada api yang menyambar kabel listrik di atas saya ini mungkin saja langsung terjadi kebakaran lagi. Inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor juga mengapa wilayah di Duren Sawit ini, di wilayah Pondok Bambu Duren Sawit ini cukup mudah untuk terbakar. Selain adanya kabel listrik yang menjuntai antara satu rumah dan rumah lainnya, di sini juga merupakan kawasan pemukiman padat penduduk dengan bahan rumah semi permanen. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu korban yang rumahnya ini terdampak oleh kebakaran. Di sini sudah ada Pak Wusin. Selamat pagi Pak Wusin, mungkin bisa berdiri Pak Wusin. Selamat pagi Pak, bagaimana kondisi pagi hari ini Pak? Baik ya, baik. Kami turut berduka cita atas apa yang Bapak alami, terutama dengan rumah Bapak. Bapak mungkin bisa diceritakan kemarin bagaimana sampai akhirnya tahu rumahnya kebakaran ini Pak? Itu dari api dari belakang, tahu-tahu udah ada api dari belakang, terus saya keluar aja. Sudah gitu deh. Pas pertama kali tahu melihat begitu, bagaimana yang dirasakan Pak? Enggak ada apa-apa, saya enggak ada yang dirasakan. Sudah tidak bisa berkata-kata ya Pak? Ya udah. Terus anggota keluarga saat itu lagi di mana Pak? Apakah lagi di rumah? Di sini, keluar. Pak, mungkin bisa ditunjukkan rumahnya yang di sebelah mana Pak? Itu. Ini rumah Bapak yang ini? Rumah Bapak yang ini? Apa? Barang-barang apa saja Pak yang habis terbakar? Enggak ada. Enggak. Ya pemirsa, inilah rumah dari Pak Wusin yang merupakan salah satu korban yang terdampak akibat kebakaran. Pada saat kejadian kemarin, Pak Wusin ini tadi sempat menceritakan pertama kali melihat rumahnya kebakaran ini kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Begitu ya Pak? Iya Pak. Sudah ada bantuan yang diberikan dari pemerintah? Belum ada. Harapannya pemerintah apa Pak? Mungkin mau bantu lah. Tadi pagi sahur gimana Pak? Keluar di lapangan di situ.
semua anak-anak. Baik Pak, terima kasih Pak Husin untuk waktunya. Kita akan mengajak Anda juga, selain ada Pak Husin yang merupakan korban terdampak, ini juga ada Ketua LPK atau Lembaga Pemusyawaratan di Kelurahan di Pondok Bambu. Pak, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Pak Selamat Rianto saya. Ya Pak, sejauh ini bagaimana nih kondisinya, melihat nih warga sampai saat ini masih terus berkumpul untuk melihat barang-barang mereka, mengambil barang-barang yang masih bisa dipakai, gimana Pak? Menurut saya ya memang musibah ini semua juga tidak kita kehendaki ya Mbak ya. Untuk masyarakat sendiri antusias sekali untuk mencari barang-barang yang masih tersisa yang dapat digunakan kelak untuk dia, itu Mbak. Terus kan ini kebakaran ya Pak, tentu banyak sekali warga yang terdampak. Kemudian bagaimana nih sahur mereka, kemudian untuk aktivitas sehari-hari mereka, apakah sudah ada bantuan yang diberikan Pak? Alhamdulillah sampai saat ini bantuan yang oleh pemerintah, semalam itu kita sudah mendirikan posko untuk warga yang terdampak banjir, terdampak kebakaran. Dibuatkan posko di GOR Pondok Bambu, sudah disiapkan untuk bantuan. Alhamdulillah sampai saat ini akan terus berjalan dari pemerintahan, dari dinas sosial juga ada. Oke Pak, berapa jumlah warga yang terdampak dan berapa rumah juga Pak yang terdampak, mungkin bisa dijelaskan? Ya, dampak dari rumah yang terbakar di sini kurang lebih ya Mbak ya, secara ini saya hitung tadi ada sekitar 37 rumah. Terus warganya sendiri kurang lebih ada 80, karena ini dibagi dua ya Mbak ya, antara wilayah Pondok Bambu dan wilayah Durensawit. Durensawit sendiri ada 8 rumah yang terdampak, wilayah Pondok Bambunya sekitar 32 rumah yang terdampak. Kebutuhan apa saja yang warga paling perlukan di sini Pak? Paling tidak itu ya kebutuhan yang saat ini sangat mendesak ya, untuk pakaian, terus sama untuk, ini kan habis semua Mbak ya, kalau kita lihat habis semua di situ ya, kebutuhan untuk makan siang, makan sore ya. Kebetulan ini juga bulan puasa, nanti ya ada sahur dan buka puasa di situ. Langkah ke depannya seperti apa Pak untuk penanggulangan bencana ini? Mohon secepatnya untuk pemerintah untuk membantu rakyat di bawah yang saat ini terdampak kebakaran di wilayah RT 1 RW 13 Tegal Amba, Durensawit, Jakarta Timur. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga penjelasannya. Pemirsa, itulah tadi penjelasan dari salah satu ketua LPK di sini. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang satu lagi narasumber saya di sini. Di sini sudah ada Ibu, selamat pagi Bu. Bu, saya mau berbincang sedikit ya Ibu. Ibu sudah di sini dari jam berapa Ibu? Oh, dari jam 9 saya mah. Dari Kerawang, rumah kakak saya ini mah. Rumah kakak saya tiga-tiganya tuh habis semua. Ibu dengan siapa Ibu, maaf? Mama Ica. Bu, pas tadi kemarin ya Bu, pertama kali dengar bahwa rumahnya ini kebakaran, bagaimana Bu reaksinya? Saya langsung ke sini, langsung ke Kerawang lah. Kan ponakan saya nggak ada orang tuanya. Nah gitu dia habis semua ya, nggak habis semua lah, bukan berapa ya, sedih lah. Posisi anggota keluarga saat itu lagi di mana Bu dan gimana? Ponakan saya lagi tidur semua dua-duanya. Kakak saya di sini duduk. Ya alhamdulillah dia lari semua. Api dari belakang katanya. Terus saat itu keluarga Ibu bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apakah berlari atau panik? Ya satu panik kali, itu kedua gimana ya, motor ada di depan semua ya. Ini berkas-berkasnya habis semua, kayak ijazah segala macam ikut kebakar. Untung nggak motor selamat, di bawah kesono motor. Bu, kan ini lagi bulan puasa ya. Mungkin harapannya apa Pak? Harapannya apa Ibu? Ya harapannya ya mudah-mudahan dibenerin lagi biar ponakan saya punya tempat tinggal kayak gitu. Terima kasih Teh, makasih. Amin. Kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan 3 narasumber untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh warga ini pasca terjadinya kebakaran. Mengingat ini adalah
hari pertama bulan suci Ramadan, namun warga di sini harus merasakan duka akibat kebakaran yang terjadi. Untuk sementara, Philip dan juga Andi Kumala, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda atas laporannya dari lokasi kebakaran di Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tentunya menurut update informasi terakhir ya, Andi Kumala, ada 30 rumah yang kemudian hangus dilalap si jago merah. Dan kita turut prihatin ya dengan kondisi warga di sana, apalagi ini hari pertama puasa, harus menjalankan ibadah puasa dengan kondisi seperti itu. Diharapkan kita doakan diberi kekuatan ya untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen berikutnya. Ini kita akan ajak Anda untuk berdialog terkait di tengah mencuatnya isu dugaan pengoplosan BBM, di mana polemik ini kemudian meresahkan masyarakat yang merasa dirugikan. Benarkah praktik manipulasi bahan bakar ini betul-betul merugikan konsumen? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di tengah mencuatnya isu dugaan pengoplosan BBM Pertamax dengan Pertalite jelas menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai spekulasi beredar, apakah benar terjadi praktik manipulasi bahan bakar yang dapat merugikan konsumen. Pertamina Patraniaga dengan tegas memberikan bantahan. Perusahaan plat merah ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas dan integritas BBM yang beredar di Indonesia. Pertamina menjamin Pertalite dan Pertamax yang diperoleh dari kilang maupun impor produk, jadi tidak ada peningkatan RON di terminal BBM. Yang terjadi hanyalah penambahan zat pewarna dan aditif untuk menjaga identitas serta meningkatkan performa bahan bakar. Semua BBM yang beredar sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka pos pengaduan bagi korban yang terdampak BBM Pertamax oplosan. Hingga kemarin, LBH Jakarta menerima 400 lebih laporan masyarakat sejak pos pengaduan dibuka 26 Februari 2025 lalu. Selain menghimpun aduan masyarakat, LBH Jakarta berpotensi untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok class action atau gugatan warga negara ke pemerintah citizen lawsuit melihat dari masifnya aduan yang dialami masyarakat. Sebab berdasarkan perhitungan Center of Economic and Law Studies Celios mengungkapkan, sepanjang tahun 2023, kerugian konsumen akibat pengoplosan BBM RON 90 menjadi RON 92 tersebut mencapai 17,4 triliun rupiah. Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, di mana kemarin juga Komisi 12 DPR RI sudah melakukan sidak ya, Andi Kumala dan pemirsa SPBU, ya? Di sejumlah SPBU yang menyatakan bahwa hari ini tidak ada manipulasi bahan bakar minyak. Berarti RON-nya sesuai ya, dengan spesifikasinya. Tapi yang menjadi pertanyaan bahwa kasus kemarin kan ini kan berlangsungnya di sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Kemudian masyarakat Indonesia juga ini banyak yang memberikan respon negatif bahwa benarkah sepanjang tahun tersebut mereka membeli BBM Pertamax ini betul-betul mendapatkan RON 92. Iya, makanya juga kepercayaan masyarakat menjadi terkikis nih. Banyak yang beralih untuk membeli BBM di swasta. Langsung saja kami akan ajak Anda pemirsa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Di pagi hari ini sudah ada Mas Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Ahmad. Mbak Mala. Selain di studio juga kami sudah menghadirkan beberapa narasumber secara Zoom. Sudah ada Pak Fahmi Rahdi selaku pengamat ekonomi energi UGM. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi. Pagi Philip dan Mala. Assalamualaikum. Baik, ada juga Bu Ratna Juwitasari, anggota Komisi 12 DPR RI fraksi PKB. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita pertama mungkin ke Mas Ahmad. Betul, kita ke Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ini kan menjadi gaduh, masyarakat menjadi beralih nih ke sebelah untuk membeli BBM karena ketidakpercayaannya. Nah, data yang diperoleh oleh Mas Ahmad sendiri selama ini seperti apa memang kualitas BBM di Pertamina yang sudah beredar di masyarakat? Mungkin di kasus tahun 2018-2023 ya? Iya.
Iya, kalau kita pelajari dari data gitu ya, kami itu mulai mengambil data kualitas BBM itu dari tahun 2001 ya. Kemudian lompat tahun 2004 sampai sekarang setiap tahun kita ambil sampling begitu. Nah, dari data yang kita peroleh memang ada kota ya yang mereka memperoleh BBM sesuai dengan spek, terutama RON-nya gitu ya. Tetapi yang celaka ada juga kota yang dia nggak memperoleh RON sesuai spek tadi ya. Contohnya ya kalau konteks Pertamax, ada kota-kota tertentu yang mendapatkan Pertamax dengan RON hanya 91 gitu. Bahkan ada yang kurang, ada yang 91,7, ada yang 91,1. Itu kotanya berdasarkan apa, Mas? Nah, sebenarnya kan kita cek ya itu, kita ambil sampel, kemudian kita bawa ke laboratorium sehingga kita bisa memperoleh informasi atau data tentang kualitas tadi. Sebenarnya tidak hanya RON ya, tetapi juga ada kadar belerang, kadar PB, dan berbagai parameter yang kurang lebih ada 14 parameter gitu. Jadi hampir semuanya itu bervariasi dan semuanya tidak sesuai dengan spek itu. Memang sekali lagi ada kota-kota tertentu yang sesuai dengan spek itu. Tapi kita lihat banyak kota yang tidak sesuai spek tadi. Apalagi kalau bensin yang bersubsidi ya. Dulu ada premium 88. Faktanya tidak semua masyarakat bisa memperoleh premium 88. Ada yang hanya 86, ada yang 87. Tapi ada juga kota yang mujur. Dia dapat premium dengan RON 89 gitu. Demikian juga untuk Pertalite ya. Idealnya kan dia dapat RON 90 gitu. Tapi tetap di berbagai kota itu terjadi variasi tadi. Nah, konteks inilah sebenarnya sebagai produsen gitu ya, Pertamina bertanggung jawab untuk menyediakan BBM sih sesuai spek ya, minimum yang ditetapkan oleh Dirjen Migas gitu. Kalau Pertamax RON 92 ya masyarakat waktu mengisi BBM di SPBU di situ harus dapat yang 92 tadi. Berarti Mas Ahmad kalau sudah melakukan teknik pengambilan sampling sejak 2001, artinya motif korupsi yang saat ini dilakukan oleh para petinggi Pertamina sudah terendus dengan melakukan manipulasi kualitas dari BBM dong? Ya, harusnya begitu. Dan kami juga sudah dibantu kawan-kawan media ya. Kami merilis temuan-temuan kami itu berulang-ulang gitu. Dan sangat pedas, bukan pedas lagi, sangat keras ya. Beberapa media juga mengatakan bahwa misalnya contohnya waktu dulu masih bensin bertimbal ya. Kami menyampaikan dengan topik-topik yang sangat keras, misalnya timbal, manipulasi harga PBM. Nah, seperti itu. Kemudian di lain kesempatan kita juga menyampaikan juga ya, dugaan manipulasi harga BBM. Karena terkait dengan kualitas tadi gitu. Kan Pertamina diberikan tugas oleh negara ya untuk menyediakan BBM untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan menggunakan patokan harga internasional. Dalam konteks ini MOPS ya. Main Oil Plant Singapore. Nah, yang kami kritisi, kenapa yang dijadikan patokan hanya harganya? Kenapa kualitasnya tidak gitu? Ini analoginya begini ya. Kita disuruh ibu kita ya untuk beli emas 24 karat. Diberi uang senilai untuk membeli 24 karat. Tapi saya belikan yang 18 karat gitu. Berarti kan saya menilap uang untuk pembelian emas 24 karat. Nah, analoginya seperti itu. Baik. Karena kita hanya menggunakan patokan harga internasional, tetapi mutunya bukan mutu internasional tadi. Berarti rumusan MOPS itu tidak hanya harusnya digunakan ke harga, tapi juga ke kualitas ya. Betul. Kita tanyakan ke Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, mungkin dengan data yang diperoleh oleh Mas Ahmad ini ada komentar mungkin Pak, bagaimana sebenarnya uji kualitas yang dilakukan oleh Pertamina dalam mengimpor atau melakukan pembelian BBM ini, Pak? Ya, pertama saya juga percaya bahwa blending tadi ada gitu ya. Dan blending ini sesungguhnya common practice di dunia perminyakan, asal tidak untuk digunakan untuk tindak pidana yang merugikan negara maupun masyarakat gitu ya. Nah, yang sekarang ini jelas merugikan negara karena dia membeli Pertalite tetapi invoice-nya Pertamax gitu ya. Itu, dan yang kedua ini juga merugikan masyarakat karena masyarakat itu membeli atau membayar gitu ya Pertamax tetapi dapatnya Pertalite. Nah, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Sungguhnya tata kelola di Pertamina itu sudah cukup baik gitu ya. Dalam arti pengawasannya itu bertingkat gitu ya. Misalnya mulai dari kilang,
kemudian di depo, dan juga di SPBU gitu ya. Mestinya itu tidak akan terjadi gitu ya. Tetapi kalau kita menyaksikan gitu ya, yang ditangkap gitu ya, ini para elit dari Patra Niaga itu ya, mulai dari direktur utama, direktur pemasaran, sampai itu semua elit tadi yang dia mempunyai kewenangan untuk mengatur apakah distribusi, termasuk juga pengawasan juga. Saya ingin mengatakan gitu ya, dengan kewenangan yang besar tadi, maka barangkali setelah BBM blending tadi beredar di SPBU, maka sebagai seorang dirut, asumsi saya dengan mudah untuk mencegah pengawasan tadi sehingga lolos begitu saja gitu ya. Berbeda kalau yang pelakunya itu pegawai tingkat bawah, itu barangkali kesulitan gitu ya. Tapi seorang direktur utama dengan mudah mengatakan ini sudah sesuai dengan spek misalnya, sehingga tidak perlu dicek lagi, itu bisa akan terjadi. Nah ini saya kira bentuk-bentuk manipulasi dan tindak pidana kesehatan yang saya meyakini ini sebagai kegiatan dari mafia migas gitu ya, karena modus yang dilakukan saat ini sama dengan beberapa tahun yang lalu yang kebetulan saya pernah jadi anggota tim anti mafia migas gitu ya. Jadi mafia migas ini merupakan persekongkolan gitu ya antara elit pengambil keputusan di Pertamina, kemudian juga dengan swasta, dan seringkali juga di backup gitu ya oleh pejabat pemerintah gitu ya. Nah sehingga dengan mudah dia melakukan itu gitu ya. Nah pada saat di Petra itu juga melakukan blending gitu ya. Hanya blendingnya itu karena downgrade dari Pertamax ke premium, saat itu premium itu ya. Itu tidak merugikan rakyat, tetapi modus itu digunakan gitu ya, karena penetapan harga pokok produksinya sulit, maka kemudian dia dengan mudah memarkup, dan harga markup itulah kemudian yang dimintakan pada Pertamina atau pemerintah, sehingga di situ ada kerugian itu ya. Nah kalau sekarang ini upgrade gitu ya, dari RON 90 di upgrade jadi RON 92, dan ini secara teknis akan menimbulkan masalah gitu ya. Pada saat itu didistribusikan, maka pasti akan menimbulkan keluhan masyarakat tadi, mesinnya rontok, tidak bisa gaspol dan lain sebagainya itu. Itu barangkali yang perlu disidik lebih lanjut gitu ya. Dan yang paling bahaya gitu ya, ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang sangat meluas, dan ini beresiko gitu ya. Resiko yang pertama tadi konsumen akan pindah dari SPBU Pertamina ke asing. Nah yang kedua ini yang lebih bahaya, konsumen nanti yang Pertamax, yang sudah pakai Pertamax, dia akan migrasi ke Pertalite. Konsumen akan berpikir, dari saya membeli seharga Pertamax tapi dapatnya Pertalite, ya mendingan saya beli Pertalite dengan harga yang Pertalite. Nah kalau terjadi migrasi ini, maka dampak terhadap APBN cukup besar, karena membengkakkan cukup menyayangkan ya tadi dari BPN. Saya kira itu seperti itu, Mala dan Philip. Baik, tadi juga cukup menyayangkan bagaimana perpindahan konsumen dari Pertamina yang sudah runtuh kepercayaannya. Nah, kami juga akan menanyakan ke Bu Ratna sebenarnya bagaimana kemarin juga anggota dari Komisi 12 DPR RI juga sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan ya, dan tidak menemukan. Tapi kan yang kemudian menjadi concern bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2023 apakah kemudian konsumen benar-benar membeli Pertamax dengan kualitas RON 92 begitu Bu Ratna? Dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, viral di media sosial antrean yang tidak biasanya bensin di SPBU ya? Ya betul. Yang ini ada SPBU swasta ini tiba-tiba saja membludak begitu.
Kasus korupsi di Pertamina dengan Pertamax oplosan membuat masyarakat menjadi berpindah merek ke merek lain. Jadi kalau dilihat banyak antrean kendaraan mengular demi mengisi bahan bakar di SPBU Shell di sejumlah daerah. Betul. Ini video-video yang beredar ya, video-video viral. Tentunya ini menjadi PR ya yang sangat besar bagi pemerintah, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat harus ya. membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah runtuh terkait fenomena korupsi dan juga bensin oplosan ataupun blending yang terjadi di Pertamina. Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Saya akan ke Bu Ratna. Bu, kemarin juga Komisi 12 DPR RI sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Bagaimana kemudian sejauh ini hasil ataupun tanggapan dari Komisi 12 terkait fenomena korupsi di Pertamina ini, Bu? Jadi yang pertama tentu kami sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi ya proses hukum yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini, dan kami juga sangat menghormati. Dan untuk merespon hal tersebut sebenarnya di tanggal 26 Februari di hari Rabu itu kami melaksanakan RDP dan RDPU dengan PT Pertamina Patraniaga. Lalu ada perwakilan dari Shell, perwakilan dari Vivo, AKR, BP, dan lain sebagainya untuk mengkonfirmasi sebenarnya standarisasi dari oktan ataupun RON yang ada dalam BBM di Indonesia ini yang bertanggung jawab siapa begitu ya. Dan ternyata sudah disampaikan langsung oleh beliau-beliau ini bahwa kita ini punya yang namanya Lemigas yang dimiliki oleh Dirjen Migas di bawah Kementerian ESDM yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi maupun mengevaluasi terkait kualitas dari BBM yang disalurkan atau didistribusikan di tiap-tiap SPBU. Dan itu sudah lama terjadi begitu. Nah, berikutnya kami juga menanyakan terkait bagaimana skema dari pengecekan yang dilakukan oleh Lemigas. Oleh sebab itu kami mengadakan sidak di hari Kamis ya, tanggal 27 Februari kemarin di SPBU milik Pertamina dan SPBU milik Shell yang memang ternyata jadi kesepakatan Dirjen Migas itu memberikan warna tertentu terkait level oktan yang berbeda, level RON yang berbeda. Contoh kalau misalnya dalam hal ini Pertamina Patraniaga punya Pertamax di RON 92 gitu, Shell punya Supercell yang RON-nya sama 92, itu warnanya sama-sama berwarna biru begitu ya, yang tadi disebutkan zat aditif untuk pembeda dan juga meningkatkan performa. Nah, ini langsung diuji lab oleh Lemigas dan setelah hasilnya keluar akan diumumkan secara langsung oleh Menteri ESDM dalam hal ini yang bertanggung jawab ya, terkait bagaimana sebenarnya adakah perbedaan kualitas antara yang punyanya Pertamina Patraniaga ini dengan punya yang swasta. Tapi kami di Komisi 12 meyakini bahwa proses hukum biarlah berjalan gitu. Kita fokus aja di konspirasinya, korupsinya, proses markup-nya gitu. Yang penting adalah kita harus meluruskan narasi-narasi liar yang berkembang di masyarakat bahwa mereka selama ini dalam tanda petik dibohongi begitu kan. Mereka mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian yang telah dibayarkan. Nah, itu yang harus kita luruskan. Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi banyak sekali civil society seperti Pak Ahmad dan kawan-kawan yang sudah mengawal begitu ya. Barangkali ada masyarakat yang memang merasa dirugikan selama ini dan memang memiliki bukti-bukti yang prudent begitu. Ya, ini harus dikawal dan diberikan ganti rugi kalau memang itu terjadi. Tapi sekali lagi saya memohon dalam hal ini kita juga harus menjaga kondusivitas dari
ketersediaan pasokan yang ada di SPBU yang ada di Indonesia. Kita bayangkan ya, Mas Philip dan Mbak Mala, kalau kan yang dimiliki Pertamina itu ada 7.000 sekian SPBU di seluruh Indonesia gitu. Kalau sampai masyarakat ini tidak percaya lagi kepada Pertamina, lalu beralih ke SPBU swasta yang jumlahnya amat sangat sedikit, apalagi di daerah 3T ya, hampir-hampir tidak ada, maka akan terjadi kelangkaan yang itu juga menimbulkan kesulitan juga di masyarakat begitu. Jadi kami dari Komisi 12, utamanya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mendukung terkait bersih-bersih yang dilakukan oleh Pak Presiden di semua institusi termasuk Pertamina. Cuman kita juga harus mengawal agar proses bersih-bersih ini tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat yang ada di Republik ini. Baik. Tapi Bu Ratna, jika memang suasana batin masyarakat saat ini merasa dirugikan, merasa dibohongi, lalu apa yang harus dilakukan agar kepercayaan itu kembali? Apakah uji transparansi kualitas BBM-nya itu harus dilakukan secara terbuka atau seperti apa mekanismenya? Agar masyarakat kembali trust-nya begitu, Bu? Bahkan yang mungkin bisa dilakukan membuka data yang dimiliki oleh mungkin Dirjen Migas begitu ya, sepanjang data tahun uji kualitasnya betul, itu. Sepanjang tahun 2018 hingga 2023 untuk kemudian membangun kembali kepercayaan konsumen terutama masyarakat Indonesia, Bu Ratna. Saya setuju sih, saya setuju. Kami sepakat apapun yang hari ini bisa dilakukan oleh pemerintah, baik itu Kementerian ESDM dalam hal ini maupun Pertamina Patraniaga untuk bisa membangun lagi trust publik kepada Pertamina begitu ya. Itu harus dilakukan, termasuk transparansi terkait data yang dimiliki oleh Lemigas yang menjadi hasil dari random sampling mereka mulai dari tahun 2018 ke 2023. Kalau misalnya itu membuat publik kembali percaya bahwa apa yang diberikan oleh Pertamina itu sudah sesuai kualitasnya dengan spek yang dijanjikan, why not gitu. Itu harus dilakukan kalau menurut pemahaman kami. Ya. Baik Bu Ratna, kita kembali ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, dari aduan-aduan yang diperoleh KPBB dari masyarakat ini, apakah benar-benar ini ada dampak dari kualitas BBM yang tidak sesuai, Mas? Ya ada. Karena berkali-kali Pertamina menyatakan bahwa dari segi kualitasnya itu sudah sesuai, blendingnya ini hanya zat aditif, zat pewarna, dan itu adalah common terjadi di BBM. Itu artinya kan baru klaim sepihak dari Pertamina ya, berdasarkan warna, speknya sudah sesuai. Tapi kan yang di SPBU kan belum tentu. Dari pemantauan yang kami lakukan seperti yang kita ceritakan di awal tadi ya, ternyata bervariasi kualitas BBM di seluruh Republik Indonesia ini sekalipun speknya sama gitu ya. Sekali lagi ada kota-kota yang masyarakat memperoleh spek yang di bawah standar, di bawah spek gitu. Tapi ada juga yang pas, ada juga yang lebih, nah seperti Berarti itu. bisa dibilang random dong ini, artinya untuk mendapatkan Pertamax ini kualitasnya random. Faktanya seperti itu, karena kan problemnya kan gini ya, kalau kita ulang lagi, kilang-kilang Pertamina itu hanya menghasilkan ya low octane mogas komponen ya, bensin beroktan rendah 68 gitu. Itu proporsinya besar, bisa 70-80%. Nah, 20-30% lagi itu high octane mogas komponen. Setelah di blending itu hanya mampu menghasilkan bensin dengan oktan 82-83. Jadi kalau dibikin Pertalite saja itu kurang ya, apalagi dibikin untuk Pertamax kurang. Nah, karena kurang, itulah diperkenankan untuk impor. Yang diimpor nggak boleh yang low octane, tapi yang high octane. High octane itu yang RON 92 ke atas gitu. Nah, problemnya kan ini sangat menggiurkan kan. Katakan yang ada di pasar internasional tersedianya yang low octane atau katakan yang bensin RON 90 dikirim ke Indonesia kemudian diklaim sebagai RON 92 kan kecurigaan kita di situ gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi akhirnya masyarakat tadi yang dirugikan. Nah, fakta bulan November yang lalu ya, masyarakat Cibinong, Bogor dan sekitarnya mengalami problem kan dengan kendaraannya. Itu bukan yang bukan terjadi saat itu saja, tapi kalau kita urut ya 2008 terjadi, 2010 terjadi, 2012 terjadi. Berarti beneran random dong ya? Betul. Khas kualitasnya. Baik. Nanti kita Saya juga lanjut masih ya. penasaran bagaimana kemudian data yang dimiliki dari Mas Ahmad sepanjang tahun 2018-2023, tapi sesaat lagi dibahasnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau berbincang ke Pak Fahmi bagaimana kemudian selaku ex-Satgas mafia migas ini melakukan perbaikan di badan ataupun pengolahan bahan bakar minyak di Indonesia dan juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, begitu Pak Fahmi? Nah, saya kira ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, perbaikan tata kelola ya, yang menurut saya ini sangat buruk. Dan kemudian yang kedua yang paling penting adalah menunjuk pengambil keputusan yang tidak hanya punya kapabilitas, tapi punya integritas gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak akan pernah terjadi seperti yang sekarang ini gitu ya. Nah, dan yang paling penting juga, sekarang ini ketidakpercayaan itu kan semakin meluas gitu ya. Saya juga agak heran tadi misalnya sepeda motor saja sudah antri di SPBU asing, yang ini sangat jarang terjadi gitu ya. Ini suatu indikasi bahwa ketidakpercayaan tadi sudah meluas. Tadi kekhawatiran saya ini mereka pindah, dan kekhawatiran yang kedua itu adalah migrasi ke Pertalite yang kita akan membengkakkan gitu ya. APBN tadi menimbulkan masalah baru lagi. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Tidak cukup dilakukan sidak, apalagi dengan anggota DPR yang tidak memahami secara teknis gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah adanya pengujian dengan menggunakan sampling yang representatif gitu ya. Kalau sidaknya itu hanya di 2-3 tempat, ya itu tidak representatif gitu ya. Nah, kemudian yang melakukan pengujian tadi itu juga di samping Lemigas itu perlu melibatkan pihak yang independen itu ya, apakah dari perguruan tinggi, dari ITB, dari UGM, saya kira mampu juga itu ya. Nah, kemudian melakukan pengujian dengan penetapan sampling yang secara metodologis itu memungkinkan tadi, tidak hanya 2 orang gitu, 2 SPBU ini nggak representatif. Nah, kalau kemudian sudah dilakukan dengan metode yang benar, hasilnya itu baru diumumkan. Oh, ternyata memang hasil branding tidak ada di SPBU gitu ya. Atau kalau terbukti minyak blending tadi ada hasil SPBU, maka Pertamina harus konsekuen ya, baik, gitu Pak Fahmi. Dengan menarik. Kami sudah menangkap bagaimana penjelasan dari Pak Fahmi yang kemudian juga mengomentari ini masih kurang, pengambilan samplingnya masih kurang. Mungkin Bu Ratna ada tanggapannya, Bu, terakhir sedikit saja. Jadi menurut pemahaman kami ini adalah waktunya Pertamina secara company gitu mulai mengevaluasi internalnya, bagaimana menutup kemungkinan terjadinya hal-hal semacam ini di kemudian hari, itu satu. Yang kedua, persis seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi, bahwa memang betul tata kelola migas di Indonesia ini masih banyak sekali chaosnya gitu ya, Mas Philip dan Mbak Mala. Jadi mungkin melalui momentum ini adalah tepat sekali bahwa kita bisa menyegerakan revisi Undang-Undang Migas yang sejak keputusan MK di tahun 2012 sampai dengan saat ini itu sudah lama sekali dan sudah banyak yang tidak relevan begitu. Yang ketiga bahwa kita harus memahami banyak pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kalau misalnya kita ngomong kuantitas, apalagi yang bersubsidi di tahun 2025 ini kan kita punya 31.1 juta kiloliter Pertalite ya. Dan itu kalau diekonomikan sudah 8,7 triliun, dan kalau misalnya memang publik sudah mulai tidak percaya tentang kualitas Pertamax dan itu beralih ke Pertalite, maka akan jebol APBN kita, subsidi kita tidak akan mampu untuk menanggung ini. Nah, terkait bagaimana melibatkan tentunya kepercayaan masyarakat ini saat ini begitu mahal begitu ya Bu Ratna ya, untuk bisa kembali mempercayai. Ini menjadi PR bersama ya, supaya tata kelola minyak kita ini tidak merugikan lagi masyarakat dan kepercayaan masyarakat bisa kembali. Betul. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Bu Ratna. Sayang sekali Mas Ahmad, durasi kita habis. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini, dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini bisa cepat selesai dengan baik begitu ya. Baik. Dan perbincangan kita pada pagi hari ini sekaligus penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Firpus Yonaso. Saya Andi Kumala. Selamat menjalankan ibadah puasa sekali lagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa.